Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan untuk melihat kilas gambaran masa depan hubungan antara Pisces dengan seseorang yang saat ini sedang Pisces pikirkan ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah cenara reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung saja kita mulai. Situasi kilas masa depan Pisces bersama dengan dia, seseorang saat ini sedang mendampingi Pisces adalah ada kartu The Star di situ. Kemudian di situ ada Eight of Swords. Kemudian di situ ada kartu dari The Magician. Oke, baik. Kemudian di situ ada Queen of Pentacles. Kemudian di sini ada energi dari Queen of Swords. Oke. Baik ya. Oke. Kemudian di situ ada Knight of Wands, Nine of Cups, Knight of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Ace of Cups. Dan kartu terakhir di situ ada Eight of Cups. Berarti ini geser, dia ada di sini. Oke, baik ya. Baik. Oh, Pisces. Oke ya. Nampaknya kamu bersama dengan seseorang gitu. Ini nampaknya begini nih. Kayaknya ini yang lebih cocok gitu ya. Jadi kayak gini Pisces. Mungkin kamu tuh orang yang selalu berusaha dalam relationship ini gitu ya. Kamu orang yang kayaknya bener-bener fokus banget gitu dalam hubungan kalian ini. Kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, kamu ingin bikin hubungan kalian ini tuh berakhir dengan indah di masa depan sana. Kayak gitu ya. Jadi kayaknya kamu pengen bersetia dengan seseorang ini. Mungkin di sini memang ada cinta, ada tawaran cinta di sini memang ya, dari pasangannya kamu untuk kamu Pisces gitu ya, atau dari kamu untuk pasangan kamu. Jadi ini kayak kelihatan, hayolah, kamu datang dalam hidupku sebagai kekasihku, karena memang aku tuh punya ketulusan untuk kamu. Nah kayak gitu ya, menurut kamu gitu ya, energi kamu ya Pisces ya. Aku punya cinta untukmu. Jadi kayak di sini bisa kamu orang yang paling banyak proaktifnya dalam hubungan kalian, atau minimal kamu yang paling bersabar di sini. Kamu yang paling coba untuk mengerti tentang dia. Kamu datang sebagai orang yang membantu dia, gitu ya, memudahkan langkah hidupnya, gitu. Jadi di sini kamu bukan hanya sebagai kekasih, tapi bisa juga kamu hadir sebagai pelengkap, pencukup bagi kebutuhan-kebutuhan pasangannya kamu ini. Gitu. Kamu konsisten dalam hubungan kalian. Gitu ya. Kamu konsisten banget kamu, karena kamu kayak, aku sudah dewasa, maka aku harus bersikap dewasa dalam hubungan kami. Ini kayak energi seorang ibu gitu ya, walaupun kamu pria ya, mungkin kamu Pisces pria yang lagi ngeliat video ini, tapi ada energi keibuan di dalam dirimu yang kamu tunjukkan di relationship ini, dalam hubungan ini gitu. Bahkan jika ini sudah ceritanya rumah tangga gitu ya, bisa saja ternyata Pisces yang cowok gitu ya, ini bisa mengasuh anak-anak kayak gitu ya,
sambil bekerja gitu, peduli dengan aktivitas rumah tangga gitu ya, misalnya mau nyuci, mau masak, atau antar jemput anak dan sebagainya gitu ya. Jadi kayak yang pengen berperan total dalam perjalanan relationship ini. Nah seperti itu ya. Jadi ini bisa Pisces melihat, lagi-lagi aku kekasihmu, aku partnermu, aku sahabatmu, aku ibumu atau aku bapakmu gitu ya. Pisces memposisikan diri seperti yang barusan Mari sebutkan tadi. Nah seperti itu ya. Jadi kayak kamu selalu ada dalam hidupnya dia, Pisces. Kamu selalu hadir dalam hidupnya dia. Walaupun dia mungkin orangnya kesana kesini bolak-balik dalam hubungan kalian, dia mungkin orangnya egois gitu ya. Walaupun kalian sudah berumah tangga, tapi dia masih mau hura-hura dengan orang lain. Nah kayak gitu ya. Atau mungkin di sini bisa saja dia yang bekerja dalam rumah tangga ini gitu. Tapi kalaupun dia yang bekerja menghasilkan uang, kamu orang yang nge-backup di rumah tangga. Nah, seperti itu ya. Dan kamu di sini mencoba untuk optimal. Gitu loh. Jadi dia mau hanya fokus kepada pada keuangan saja. Kamu di situ sabar gitu ya. Kamu jadi orang yang nge-support dia gitu ya. Kamu orang yang merawat menjaga dirinya biar dia mampu bertubuh sehat, kemudian bisa bekerja dengan maksimal di sana. Pokoknya kalau Mari lihat kayak kamu tuh hadir banget gitu loh. Kamu tidak lari ketika ada persoalan gitu ya. Kamu sabar menunggu kapan dia datang, kapan dia pulang, kapan dia bersikap baik lagi sama kamu jika ada momen-momen kericuhan dalam relationship ini kayak gitu ya. Walaupun untuk beberapa Mari lihat bisa pasangan kamu ini Pisces ini orangnya agak kurang setia. Walaupun tidak bisa dipungkiri kalau dia cinta sama kamu Pisces, namun kesetiaannya kok kayaknya belum datang gitu loh. Integritasnya dalam komitmen itu tidak kuat. Cinta ada cinta, sayang ada sayang. Tapi tadi gitu ya, untuk menetap dengan kamu Pisces nampaknya itu belum lagi. Gitu ya. Ini kan kilas masa depan, tapi tidak tahu ini masa depannya sampai akhir kah atau bagaimana, nggak tahu ya. Pokoknya inilah yang bisa diteropong energi untuk besok lusa ini dengan kondisi keadaan yang sekarang gitu ya. Inilah kemungkinan-kemungkinannya. Nah di sana ya. Jadi dia itu kayak masih energi, walaupun ini udah rumah tangga gitu, tapi dia masih mau tebar pesona gitu ya. Atau dia masih membuka dirinya ke orang-orang lain, seolah-olah dia ini available, seolah dia ini masih single, seolah-olah diri dia ini belum punya komitmen dengan orang lain, dengan kamu gitu. Maka di situ dia membuka dirinya untuk orang-orang lain yang bisa memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Kayak gitu ya. Nah di sana. Jadi ini orang memang sibuk dan barangkali ada kekacauan juga ya di dalam dirinya dia. Ada kekacauan di sini. Kayak seolah-olah tidak menentu. Karena Mari lihat gini ya. Mungkin dia ini bukan kali pertama selingkuh. Atau nanti akan ada perselingkuhan-perselingkuhan dia. Kalau sekarang belum kelihatan dia selingkuh dari kamu. Tapi ada nanti perselingkuhan-perselingkuhan di sana, gitu ya. Namun ketika dia berselingkuh, apa yang kamu lakukan? Kamu menunggu dia, gitu ya. Kamu menanti dia. Kamu tidak minta berpisah dari dia, gitu.
memang kalau Mari lihat di sini, kamu tuh tidak menderita dengan pilihan sikapmu yang seperti ini nanti di masa depan. Gitu ya. Tak ada penderitaan di sini. Justru ketika dengan dia, ini kamu bisa jadi orang yang kuat banget. Gitu ya. Kamu kuat banget. Mungkin sengsara enggak. Gitu ya. Tapi kayak kamu terkuras oleh seseorang ini, perasaan terkuras, itu ada. Gitu ya. Seperti seolah-olah kamu nanti sadar, kamu menghabiskan waktu terlalu banyak dengan seseorang ini. Gitu. Mungkin sempat kamu nanti kayak ngerasa, aduh hidupku kok ngenes-ngenes banget ya. Gitu. Kok hidupku ini dengan dia membuat kamu menderita ya. Gitu. Tapi ketika kamu sudah menyadari, gitu ya, tidak salah memang mendampingi dia, tapi juga tidak perlu selamanya kamu terfokus hanya kepada dia. Nah, kayak gitu. Di sana ya. Ada nanti masanya kamu tuh sadar. Gitu. Mungkin ini bertahun-tahun berikutnya. Gitu ya. Ada nanti titik kesadaran kamu, no, jika selama ini aku mempersembahkan hidupku untuk dia, maka sekarang aku akan membahagiakan diriku, mempersembahkan hidupku ini pada kesejahteraanku. Kayak kita. Nah, di sana. Ya. Karena ketika bersama dengan seseorang ini, terutama secara pikiran, mungkin kamu tuh banyak pikiran gara-gara dia. Gitu ya. Mungkin kamu agak merasa resah, cemas, gara-gara pasangan kamu ini. Gitu loh. Mungkin satu-satunya masalah dalam hidupnya kamu, ya hubungan asmara kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Karena bisa jadi kalau soal keuangan, ya walaupun jika sekarang kamu itu berketergantungan keuangan dengan pasangan kamu ini, tapi nanti di masa depan kamu bisa mandiri tanpa dia, gitu. Dan mungkin kamu udah taunya kamu itu potensi dirimu apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa soal finansial, kamu bisa backup, gitu lah ya. Kamu bisa bertanggung jawab pada dirimu soal keuangan. Soal dalam sektor kehidupan macam-macam itu kamu bisa beres. Tapi urusannya kamu dengan seseorang ini loh. Ini yang nampaknya nyusah-nyusahin kamu. Nah, kayak gitu ya. Tapi apa yang terjadi di situ? Kamu menerima. Gitu. Kamu menerima. Ya memang kayak gitu dia orangnya. Barangkali gitu ya, ada ujar-ujar di dalam dirimu. Gitu. Ya, ada ujar-ujar dalam dirimu. Karena bolak-balik orang ini nanti akan singgah di hidupmu, gitu ya. Dia di sini tuh ceritanya masih belum akan menetap bagi kamu. Gitu. Apalagi kalau cerita hubungan ini tuh masih hubungan pacaran. Gitu. Kalau hubungan ini hubungan pacaran, Mari rasa dia masih belum melihat kamu ya. Kamu adalah orang yang nanti menjadi istrinya dia atau menjadi suaminya dia, kayak kita. Ya. Bukannya dia tidak merasakan kasih sayang dari kamu, dia rasakan itu. Gitu loh. Tahu dia kalau kamu tuh sayang sama dia. Penuh kasih ke dia. Gitu. Dan dia pun jatuh hati padamu. Dia bisa menganggap kamu ini rumah. Tapi gitu ya. Tapi ini rumah yang hanya akan sebentar-sebentar
dikunjungi. Jadi bukan rumah lah namanya ya. Mungkin kamu tuh villa, padahal kamu menyediakan rumah sebenarnya. Tapi dia melihat bahwa apa yang kamu tawarkan ke dia adalah homestay. Gitu. Villa-villa, hotel. Gitu. Dia melihat hubungan kalian ini hanya sebatas itu. Dikunjungi bila mana dia merasa lelah. Dikunjungi bila mana dia merasa hampa. Dikunjungi bila mana dia merasa kalah di luar sana. Seperti itu. Jadi kayak dari kamu, dia bisa merasa bahwa dia dapat mood buster. Kamu penyembuh bagi dia. Gitu. Kamu penyembuh dirasa orang ini. Kalau sudah dia kocar-kacir, compang-camping di luar sana, dia tahu siapa orang yang akan merawat dia. Siapa orang yang akan dengan besar hati menerima dirinya kembali. Gitu loh. Seseorang yang tahu tentang siapa aku, itu Pisces katanya. Itu Pisces. Nah di situ. Siapa orang yang selalu gitu ya peduli, care kepada aku, Pisces. Nuraninya nggak akan bohong. Nggak akan bohong nuraninya. Gitu ya. Jiwa rentannya tahu siapa orang yang bisa nguatin dia. Ya kamu orangnya. Gitu. Memang mungkin kamu punya unconditional love untuk dia ya. Mungkin seperti itu. Gitu. Sehingga kalau Mari lihat memang kamu di sini tuh nggak ada kayak mau mengikat seseorang ini. Kamu membebaskan dia dengan lakunya dia. Gitu ya. Kamu tidak yang mengkunci dia. Kamu tidak berusaha mengkerangkeng dia. Kamu tidak berusaha untuk mendikte dia. Tapi kamu memberikan gambaran gitu ya. Jadi kamu tuh tidak banyak ngomong, nggak bla 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 gitu. Atau kalaupun kamu ngomong sama dia, yang kamu omongin itu tuh sesuatu yang menyelamatkan dia. Kamu nggak rewel di sini, kamu nggak cerewet di sini. Semua yang kamu sampaikan ke dia itu penyampaian-penyampaian yang ini loh untuk menyelamatkanmu, gitu. Ya, tapi habis dari situ kamu membebaskan dia. Dia mau dengar kamu syukur, dia nggak mau dengarkan kamu bisa kayak menempatkan dirimu datang sini. Kalau ketika kamu dengan keras kepalamu, kamu dengan gaya-gaya hidupmu, kamu dengan keegoisanmu patah, pulang sama aku. Kayaknya kamu mensediakan dirimu seperti itu. Gitu ya. Karena ya tadi ya mungkin beberapa di antara kalian memang orangnya mandiri. Kalau Mari lihat ya, secara emosional mandiri, secara pemikiran juga ya pinter gitu ya. Cerdas gitu. Kamu bisa kayak orang yang independen. Di sana ya. Sebenarnya ada nggak ada dirinya, nampaknya kamu bisa hidup gitu. Sebenarnya loh ya, entah sudah kamu sadari saat ini atau belum, tapi sebenarnya seperti itu. Kamu strong soalnya orangnya, gitu ya. Kamu kalau ngejalanin hidup bukan soal menjalani hidup saja, tapi ketika menjalani hidup kamu kayak melihat makna, kamu belajar dari kehidupan itu sendiri. Makanya kamu di sini tuh kedewasaan tidak bisa diragukan, gitu ya. Nemu masalah, kamu bisa selesaiin masalah, gitu. Ada yang kurang, kamu bisa menambahkan. Kamu punya kemampuan-kemampuan itu semua. Makanya salah satunya yang bikin pasangan kamu yang mondar-mandir ini, gitu ya, ini bolak-balik sama kamu. Karena dia tahu apa yang kamu miliki, apa yang bisa dia dapatkan dari kamu, dia tahu di situ. Tapi bukan berarti karena dia tahu apa yang bisa dia dapatkan dari kamu sebegitu luar biasanya, lantas dia memutuskan untuk berhenti. Enggak juga ternyata. Gitu ya.
Barangkali memang nafsu untuk menikmati hidup itu nampaknya bisa besar sekali, gitu ya. Narsistiknya juga nampaknya besar sekali, gitu. Entah apa yang dikejarnya dalam hidup ini, gitu ya. Sebentar ini orang bisa sadar banget, tapi nanti kambuhan. Nah, itu modelnya dia. Mari lihat ini ya, orang yang kamu pikirkan ini kambuhan, ini penyakitnya, gitu. Apa ya, tobat sambel gitu ya, tobat sambel, pedes. Tapi besok lusa kapok, aku nggak mau makan. Tapi besok lusa dimakan lagi, gitu ya. Nah, kayak gitu dia. Ampun aku selingkuh-selingkuh misalnya. Ampun aku selingkuh-selingkuh. Ah, nggak baik itu selingkuh-selingkuh. Tapi sudah nanti dia sehat, gitu ya. Kamu bantu dia up lagi, pergi dia lagi, selingkuh dia lagi, gitu. Nah di sana ya. Atau mungkin dia pejudi, katakan gitu. Nanti udah hancur dia di meja judi, dikejar-kejar sama pinjol, gitu ya, dikejar-kejar debt collector, kapok dia katanya. Datang dia sama kamu menyelesaikan persoalan dia, kamu bantu dia keluar dari neraka yang dia gali, neraka yang dia masuki sendiri. Kamu bantu dia keluar dari neraka tempat yang dia tuju itu. Kamu tarik dia balik ke surga. Begitu udah enak dia di surga, pergi lagi, lari lagi, aneh-aneh lagi, gitu. Gitu aja model orangnya. Jadi kayak yang entah apa yang mau dituju dari pasangannya kamu ini, seolah-olah seperti itu ya yang terlihat oleh Mari. Karena ndak stop-stop perjalanan demi perjalanan di sini. Itu ya. Nah di sana. Ndak stop-stop. Masih belum berhenti. Sampai sejauh kemampuan Mari menarik energi, ini masih belum berhenti. Gitu ya. Tabiat baik dan buruk ini bolak-balik ya. Masih dualitas yang sangat kuat. Nanti diperagakan oleh pasangannya kamu ini. Gitu. Nanti sampai suatu saat kamu ini kayak bisa bilang ya, bahwa aku harus bisa lebih tegas lagi dengan dia. Baru nanti hidupmu akan menyala, gitu. Sepanjang kamu membuka lebar-lebar pagar untuk bisa dia masuki, gitu ya. Sepanjang itu pula kamu tidak menderita, memang tidak menderita, gitu. Tapi kok kayaknya apa ya? Agaknya mungkin kamu bisa kesepian juga di sini dalam hidup ini, gitu ya. Karena dia tidak kamu rasakan utuh. Mungkin memang kamu di sini nggak yang take and give gitu ya. Kamu di sini tuh lebih banyak nge-give gitu. Kamu jadi giver di sini. Kamu orang jadi yang kayak lebih banyak memberi di sini ke pasangan kamu. Gitu ya. Kamu tidak menuntut untuk dikembalikan, gitu. Walaupun kamu tidak menolak apabila dia memberikan sesuatu yang baik untuk kamu. Kamu juga nggak sok-sokan di situ, gitu ya. Nah di sana, kamu lebih banyak ngasih sama seseorang ini sampai nanti ada satu saat masanya, gitu. Udahlah, aku terfokus saja pada diriku, gitu ya. Ada satu saat yang kalau selama ini kamu ngasih tabunganmu hanya untuk dia saja, ada satu saat walaupun kamu masih mau terkoneksi dengan dia, gitu ya, tapi kamu yang mulai, tabunganku ini tuh bukan untuk aku kasih sama dia, tapi aku bangun bisnisku. Nah, misalnya kayak gitu di sana ya, gitu. Atau yang selama ini aku berikan padanya, aku berikan kepada yang lain, gitu. Mungkin kepada anak ya, jika dalam relationship kalian ini sudah ada anak. Jadi selama ini kamu nge-backup dia, akhirnya kamu enggak dia lagi yang kamu backup, orang lain lagi, anakmu lagi yang kamu backup, gitu. Atau dirimu lagi yang lebih kamu pertimbangkan di situ, gitu loh. Karena makin mau kayak berusaha untuk bijaksana kamu dengan dia,
sana ya. Sampai pada akhirnya kamu tidak kayak yang selalu menerima dia dengan sambutan gitu. Ada masa-masanya kamu mengakhiri gitu ya, pemberian baik kamu untuk pasangan kamu ini gitu. Dan memang di sini nanti makin lama kamu makin kuat orangnya gitu ya. Kamu makin menjadi di sini orangnya kalau mari tangkep gitu ya. Akhirnya kamu nanti di situ tuh makin sadar bahwa hidupmu alangkah lebih baiknya jika tidak dibayang-bayangi oleh si pasangan kamu ini. Gitulah. Apabila kamu hanya akan terfokus kepada diri kamu sendiri daripada berbagi fokus dengan si pasangannya kamu ini. Ada masanya nanti seperti itu, mari tangkap. Bukannya dalam artian kamu tidak menerima bila masa dia kembali, tapi cara kamu memperlakukan dia tidak lagi seperti cara kamu memperlakukan dia selama ini. Ada yang berbeda di situ. Gitu ya. Mungkin selama ini kamu ngasih dia ikan, nanti lama-lama kamu kasih dia pancing. Kalau kamu mau, kamu usaha sendiri. Nah, gini caranya. Nah, nanti ada begitu. Gitu ya. Caranya kamu mensikapi pasangannya kamu ini. Gitu. Kamu akan makin konsisten dengan diri kamu sendiri. Gitu. Kamu tidak membiarkan dia ngerecokin kamu terus-menerus. Walaupun lagi-lagi ya mari sampaikan, ketika dia ngerecokin kamu, ada kebahagiaan sih. Gitu ya, bahwa kamu mampu hadir sebagai orang yang ngasih solusi untuk hidupnya gitu ya. Karena memang kalau Maria kamu tidak sebegitu tersiksanya. Maksudnya gini, kamu tidak melekat dalam ketersiksaan itu. Gitu aja. Mungkin kamu merasa sedih, kamu merasa nano-nano dengan pasangannya kamu ini, Pisces. Tapi di situ kamu tidak melekat padanya. Gitu ya. Kamu tidak larut dalam kepedihanmu ya, jika kamu merasakan kepedihan dengan seseorang ini. Kamu cepat bangkitnya di sini. Gitu. Kamu di sini tuh nggak yang melo-melo gitu ya. Kamu di sini tuh nggak yang melulu sakit hati, patah hati, resah gelisah, gundah gulana. Kamu nggak selalu melulu punya sikap seperti itu dalam hubungan kalian ini. Tadi lama-lama kamu akan menjadi dewasa sekali. Kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk dirimu. Kamu tahu fokus-fokus apa yang harus kamu tuju dalam hidupnya kamu. Tapi nanti di sana. Gitu ya. Setelah mungkin kamu nanti kayak ngelihat apaan ini si pasanganku ini. Nah gitu. Sana ya. Jadi kilas masa depan hubungan kalian, pasangan kamu akan mondar-mandir, nggak jelas-jelas dalam hidupnya kamu. Gitu. Kamu tetap welcome menerima dia. Sampai pada akhirnya di sini Mari nggak bilang kamu akan melepaskan dia, menceraikan dia, ngajak bubar sama dia. Tapi di situ gayanya kamu hanya akan terfokus pada diri kamu sendiri. Semakin individual kamu, semakin kamu akan mempertimbangkan juga perkembangan kesejahteraan bagi mental kamu, bagi batinnya kamu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini ya hadir energi dari siapa gitu ya. Ini inisial kamu atau inisial pasangannya kamu, dan koin untuk menunjukkan zodiak tentu saja menggambarkan tentang zodiak dari pasangannya kamu ya. Oke, baik. Sekarang mari mulai dari inisial S. Baik. Ada susu di situ ya, ada J jambu, ada inisial K katak ya. Kemudian di situ ada inisial B bulan, kemudian di situ ada inisial I istana, ada inisial X, kemudian ada inisial Z zebra, ada P putus, ada L lapar. Oke, itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Ini zodiak pasangan kamu. Oke, baik. Ini Gemini, ada di situ Virgo.
hadir Cancer, hadir energi dari Leo, Libra hadir, kemudian di situ ada Capricorn, hadir Libra lagi, dan ditutup oleh energi dari Sagittarius. Oke, baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.